Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya dari Wanda, prodi dari Fakultas Agama Islam, prodi Ilmu Al-Quran Tafsir. Yang terhormat kepada dosen pembimbing, yakni Al-Ustadz Mukhrij. Di sini saya akan membawakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah tafsir ayat-ayat pendidikan, sebagaimana referensi dari buku tafsir ayat pendidikan dari Ridho Wahidi. Nah, ini yang saya bawa, buku ini yang saya bawa, dan saya akan menyampaikan materi tentang tujuan pendidikan. Untuk apa sih diadakannya pendidikan ini? Jadi pendidikan ini wajib lah, bisa dikatakan wajib untuk seluruh manusia, seluruh umat muslim. Pendidikan, entah pendidikan yang berupa pendidikan Islam ataupun pendidikan di luar agama, ataupun seperti pendidikan dari kita belajar tentang kimia, matematika, ataupun kita belajar tentang agama, ada akhlak, ada fikih, dan lain sebagainya. Nah, di sini sebagaimana dari tadi mata kuliah tentang tafsir ayat-ayat pendidikan, di sini merujukan kepada penafsiran ayat Al-Quran. Penafsiran ayat Al-Quran yang tertuju kepada pendidikan. Di sini dalam kitab ini saya membawakan satu ayat, insyaallah satu ayat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, dari sini apa sih maksudnya pendidikan di sini? Pendidikan di sini adalah pendidikan kita untuk yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kita belajar sholat, belajar ngaji, ataupun belajar tentang fikih, hukum-hukum agama. Nah, itu termasuk juga yang namanya suatu ibadah, suatu pendidikan yang kita harus yang namanya kita harus pelajari. Nah, di sini dalam ayat ini tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Nah, beribadah itu adalah bernilai baik, dan ibadah artinya taat, patuh, tunduk pada siapa? Yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk kita yang namanya menjauhi larangannya dan mematuhi tugas utama, mematuhi perintah Allah dengan cara yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada tafsir kontekstual ayat. Tafsir kontekstual ayat, Quraisy Shihab memahami Syekh Quraisy Shihab memahami ayat di atas dengan menyatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk satu manfaat yang kembali pada diriku. Aku tidak menciptakan mereka melainkan agar tujuan atau kesudahan aktivitas mereka adalah beribadah kepadaku. Ayat di atas menggunakan berbentuk persona pertama. Jadi maksudnya Dr. Quraisy Shihab adalah yang diartikan dalam Al-Quran ini, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Sedangkan menurut Dr. Quraisy Shihab ini, kalau yang saya pahami ya, jadi Dr. Quraisy Shihab ini menyatakan bahwa Allah Allah tidak menciptakan jin dan manusia dan tidak juga memaksakan untuk yang namanya beribadah kepada Allah. Jadi semata-mata seakan-akan kalau seandainya maksudnya adalah
kalau seandainya pemahaman saya tentang Dr. Quraisy Shihab ini, Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi bahasanya adalah seakan-akan Allah itu haus lah gitu. Allah itu ingin disembah. Allah itu ingin disembah, ingin dan lain sebagainya lah. Jadi sepemahaman saya seperti itu. Jadi seakan-akan Allah ini ingin disembah, bukan ingin disembah. Allah menciptakan seperti mana kita contohnya kita menciptakan suatu atau robot, ataupun kita menciptakan suatu hal, misalkan robot atau robot manusia. Jadi seakan-akan kita menciptakan robot manusia itu untuk apa? Robot manusia itu agar si robot ini beribadah kepada saya gitu, maksudnya begitu. Nah gitu, si beribadah kepada penciptanya. Nah, gitu. Itu sepemahaman saya. Nah terus di sini al-jinnah. Al-jinnah di sini Dr. Quraisy Shihab pada kalimat al-jinnah dari kata al-insan, jin memang lebih dahulu. Jin memang lebih dahulu diciptakan oleh Allah dibandingkan dengan manusia. Jadi manusia jin dulu, jin terlebih dahulu diciptakan oleh manusia, diciptakan oleh Allah, setelah jin baru yang namanya manusia. Terus dalam kata liya'budun, bukan berarti menurut Dr. Quraisy Shihab bukan berarti agar supaya mereka beribadah atau agar Allah disembah. Nah, seakan-akan yang tadi saya katakan, seakan-akan Allah menciptakan jin manusia ini supaya kita beribadah kepada Allah. Nah, jadi kita ya cuma tergantung hati kita masing-masing. Kalau hati kita sadar, kalau hati kita benar-benar, nah kita harus yang namanya beribadah. Nah di sini juga Dr. Quraisy Shihab, huruf lam di sini dari kata liya'budun sama dengan huruf lam dalam firman Allah surat Al-Qasas ayat 8 yang berbunyi faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Nah pada kata liyakuna dalam yang artinya di sini diartikan liyakuna, lamnya sama ya, lam liya'budun sama lam liyakuna. Sedangkan pada lam liyakuna itu artinya yang akibatnya dia manja atau menjadi musuh. Nah di sini artinya adalah maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Nah di sini bila huruf lam pada liyakunu dipahami dalam arti agar supaya Nabi Musa ini yang namanya dipungut oleh keluarga Fir'aun, jadi untuk dijadikan sebagai yang namanya musuh. Nah jadi intinya itu kembali lagi kepada kesadaran diri kita sendiri, bagaimana kita kalau kita sadar diri sendiri bahwa kita harus yang namanya beribadah, bahwa kita yang namanya harus beribadah itu macam-macam ya. Ada yang namanya ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Nah, ibadah mahdhah kayak ibadah sholat, ibadah zakat, puasa. Nah kalau kita sadar diri ya, kita yang namanya melaksanakan sholat, kita akan yang namanya menunaikan zakat, kita akan yang namanya berpuasa, terutama berpuasa yang wajib yaitu di bulan Ramadan, dan akan melaksanakan haji bagi siapa yang mampu. Kalau kita tidak mampu ya nggak usah gitu. Jadi ya pada intinya yang dimaksud dalam surat tadi mengambil dari Dr. Quraisy Shihab yang saya pahami gitu, yang saya pahami seperti itu. Jadi seakan-akan kita itu Allah gimana ya, yang tadi kan, nah kita harus yang namanya beribadah kepada Allah. Nah Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepadaku ya, maksud kepadaku ini kepada Allah. Allah menciptakan jin dan manusia ini hanya untuk beribadah, hanya untuk mengabdi, hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau gini, kalau kata bahasa bedanya mah kan seakan-akan Allah ini eh, pengen disembah, pengen disembah ataupun apa ya? Kalau kata bahasa kasarnya kayak kayak seperti yang namanya haus validasi lah gitu. Allah ini seakan-akan haus validasi, tapi bukan seperti itu. Aslinya bukan seperti itu. Nah, jadi intinya kita sebagai manusia harus yang namanya sadar diri, bahwa kalau kalian meyakini kalau Allah itu adalah Tuhan kalian, kalau Allah sebagai manusia, kalau Allah itu adalah Allah itu Tuhan kalian semuanya, Tuhan kita, Tuhan saya juga, maka kita harus sadar diri bahwa kita harus beribadah kepada Allah, harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya Allah. Nah, itu. Nah, seperti ibadah yang maksud di sini adalah mengabdi itu adalah melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji. Adapun ibadah itu ada ibadah yang ghair mahdhah. Ibadah ghair mahdhah ya seperti berzikir dan lain sebagainya. Nah, terus apa sangkut pautnya dengan yang namanya pendidikan? Nah, yang namanya pendidikan ini adalah kita yang belajar lah. Belajar. Jadi kita harus belajar pendidikan, kita harus tujuan pendidikan tersebut ini adalah agar apa yang kita lakukan tidak melenceng dari yang sudah ditetapkan oleh agama. Tujuan pendidikan mengarah kepada pembentukan manusia yang berperilaku takwa kepada Tuhan semata. Dalam konteks pendidikan Islam, para ulama berpendapat bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, pendidikan Islam bukan sekedar diarahkan untuk mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa, tetapi justru berusaha mengembangkan manusia menjadi iman atau pemimpin bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadi tujuannya diadakannya pendidikan itu adalah utamanya adalah untuk beribadah. Makanya kita sebagai umat muslim, kita sebagai manusia terutama makanya diwajibkan diwajibkan diadakannya yang namanya pendidikan. Pendidikan yang pertama dari siapa? Pendidikan yang pertama itu adalah dari orang tua kita. Bagaimana orang tua kita mendidik seorang anak? Bagaimana orang tua mendidik seorang anak, mengajari sebagai orang tua, bagaimana cara orang tua mengajari anaknya untuk beribadah, bagaimana orang tua mengajari anaknya untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat, untuk berpuasa, terutama pada bulan Ramadan, bagaimana cara orang tua mengajarkan pendidikan tersebut, menerapkan pendidikan tersebut, pengajaran tersebut kepada anaknya. Nah, sama tentang bacaan-bacaannya, orang tua mengajarkan bacaan-bacaan surat, ayat-ayat Al-Quran, tata cara membaca, bagaimana orang tua mengajarkan anaknya membaca, tata cara membaca ayat Al-Quran, ayat-ayat dengan benar, maka diperlukan itu pendidikan. Nah, pendidikan yang pertama adalah dari orang tua, selanjutnya baru dari guru-guru kita. Kenapa harus dari orang tua dulu? Karena kita dilahirkan dari orang tua. Karena kita dari orang tua, dari kecil kita dari orang tua, dari mulai bayi, dari mulai rahim kita sudah ada di seorang ibu. Maka pendidikan pertama adalah dari orang tua. Nah, di situ setelah tumbuh besar, maka anak tersebut dimasukkanlah kepada sekolah-sekolah itu. Nah, disitulah majulah pendidikan itu, apa yang namanya, meningkatkan kemampuan seseorang, mempelajarinya lebih dalam di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi. Itu adalah untuk mengasah, untuk melancarkan, untuk mempelajari lebih dalam, lebih sempurna, lebih lengkap. Nah, untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Nah, di sini juga tujuan pendidikan adalah untuk menjadi imam, pemimpin. Nah, di sini bagaimana kita tujuan. Nah, di sini juga mengembangkan manusia menjadi seorang pemimpin, manusia menjadi seorang pemimpin. Nah, dari pendidikan-pendidikan tersebut, dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari,
dari mulai masa kecil sampai kita tumbuh besar. Nah, yang menjadi pemimpin itu karena kita sudah memiliki ilmunya, walaupun tidak banyak, tetapi kita sudah tahu ilmunya, maka kita menjadi seorang pemimpin adalah untuk melaksanakan ataupun memberi percontohan ataupun memberi percontohan kepada orang lain bagaimana yang baik dan yang tidak baik. Nah, sebagaimana yang penting kita tidak melakukan ataupun melakukan yang bukan perintah Allah lah, yang bukan perintah Allah, melakukan menjauhi, terutama untuk yang namanya menjauhi larangannya dan menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai pemimpin juga kita harus yang namanya memberi kepada orang lain, entah memberi dalam hal makanan dan lain sebagainya. Kita harus juga yang namanya memberi ilmu kalau kita yang mampu, kalau kita bisa, selama kita bisa, kenapa tidak gitu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.